Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu dengan perwakilan pemilik modal Hibis Fantasi Puncak Bogor. Dalam pertemuan tersebut terungkap pemilik modal Hibis Fantasi Puncak adalah pengusaha dari Semarang, Jakarta, dan Bogor. Kemudian pengelolaannya dilakukan PT Jaswita Lestari Jaya, JLJ, anak perusahaan BUMT Jabar, PT Jasa dan Kepariwisataan, Jaswita. Siapa yang punya modalnya sih? Tanya Deddy Mulyadi kepada perwakilan pemilik modal dikutip dari Instagram Deddy Mulyadi 71, Sabtu, 8 Maret 2025. Yang punya PT Laksmana, domisilinya Semarang. Ada juga yang dari Jakarta dan Bogor. Namanya saya tidak tahu, yang Jakarta dan Bogor, ujar perwakilan tersebut. Deddy kemudian mengatakan, kerugian yang diakibatkan dari pembongkaran Hibis Fantasi Puncak Bogor bukan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan, jika ada mekanismenya Pemprov harus membayar ganti rugi kepada pemilik modal, pihaknya akan memberikan ganti rugi 40 miliar rupiah. Namun mekanismenya tidak ada, karena yang terlibat dalam kerja sama Hibis Fantasi Puncak adalah anak perusahaan dari BUMT, sehingga kaitannya dengan pemerintah tidak ada. Risiko udah ditanggung pemodal, tutur Deddy. Berita sebelumnya, Hibis Fantasi Puncak di Tugu Selatan, Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, yang dibongkar Deddy Mulyadi baru beroperasi 4 bulan. Deddy Mulyadi menginstruksikan pembongkaran kawasan wisata tersebut mulai Kamis, 6 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, termasuk pembangunan yang melebihi batas izin serta dampak terhadap lingkungan. Deddy menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan, meskipun tempat wisata ini dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya, JLJ, anak perusahaan BUMT Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan, Jaswita. Banyak pelanggarannya, lingkungan, terus izin lokasinya karena kan mereka membangun melebihi apa yang ditetapkan. Kemudian ketinggian bangunannya, kata Deddy di lokasi. Sejak awal, Hibis Fantasi Puncak hanya mendapatkan izin untuk mengelola lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun, dalam praktiknya, pembangunan meluas hingga mencapai 15.000 meter persegi, bahkan sampai ke pinggir sungai dan lahan perkebunan teh milik PT PN. Pelanggaran ini sudah mendapat teguran sejak tempat wisata tersebut pertama kali beroperasi. Sehari setelah dibuka pada 11 Desember 2024, Pemkab Bogor langsung menyegelnya. Namun, pihak pengelola tetap menjalankan operasional dengan alasan telah mengantongi izin dasar dan masih melengkapi dokumen yang diperlukan. Manajer Hibis Fantasi Puncak, Andi Afriansyah, sebelumnya menyatakan bahwa penyegelan hanya berlaku untuk sebagian wahana, terutama biang lala, bukan untuk seluruh area wisata. Meski mendapat teguran, kami tetap diizinkan buka dan beroperasi sesuai izin yang sudah dikantongi sambil melengkapi proses perizinan yang belum selesai, dikutip dari Kompas.com yang tayang Sabtu, 14 Desember 2024. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya perluasan lahan yang tidak sesuai dengan perizinan awal. Menurut Deddy, hal ini tidak bisa dibiarkan, sehingga tindakan tegas berupa pembongkaran langsung dilakukan. Sudah kami cek satu-satu, jadi tindakan tegasnya dibongkar mulai hari ini, tegasnya. Akan dihijaukan kembali. Setelah pembongkaran selesai, lahan bekas wisata Hibis Fantasi Puncak tidak akan dibiarkan kosong. Deddy menegaskan bahwa kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai area hijau yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami akan hijaukan, kami akan hutankan kawasan ini. Kemudian, nanti menjadi tanah yang dikelola Pemprov untuk menjadi hutan, ungkapnya. Menanggapi keputusan ini, Direktur PT JLJ, Angga Kusnan, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan tempat wisata tersebut. Kami akan melakukan evaluasi besar-besaran dan melakukan kajian ulang agar kehadiran objek wisata yang bertujuan keberlanjutan lingkungan tidak malah membuat resah masyarakat, ujar Angga. Dengan adanya langkah tegas ini, kawasan yang sebelumnya digunakan untuk hiburan akan dikembalikan ke fungsi ekologisnya, mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan regulasi. Jangan lupa subscribe ya!